Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pesan bagi kehidupan saya dan saudara. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur saat ini, kami buka hati untuk firman-Mu datang melawat kami, menjamah hidup kami. Kami siapkan diri dan memberi diri untuk dibentuk dan menerima kuasa dari firman yang mengubahkan hidup kami dan memberikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhasil sebagai warga kerajaan surga. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara semua? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Saudara tetap setia, kokoh di dalam iman, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, lihat ayat yang ke-17. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara dengan tema teladan yang benar. Siapa yang harus kita teladani dalam kehidupan saya dan saudara? Di sini Rasul Paulus memberikan satu nasihat, satu kebenaran untuk kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Supaya kita memiliki teladan yang benar, teladan yang sejati. Terkait dengan figur teladan, kita melihat ada banyak masalah kerancuan dan salah kaprah. Contohnya, apa yang disebut di Indonesia sebagai public figure. Biasanya public figure ini ditujukan kepada para artis. Ya, orang-orang yang menjadi artis, entah itu penyanyi, orang-orang yang sering masuk di layar kaca. Lalu mereka semua disebut sebagai public figure. Padahal kalau kita mencermati dan memperhatikan kehidupan mereka, hidup mereka sama sekali tidak pantas untuk dijadikan sebagai figur. Ini kerancuan, ini kebobrokan berpikir, khususnya di Indonesia. Bahwa orang-orang seperti artis-artis yang kawin cerai, narkoba, dunia gelap, dunia malam, dijadikan figur. Sehingga tidak heran kemudian banyak anak-anak muda menjadi rusak. Generasi ini rusak karena apa? Karena diplesetkan apa yang namanya figur. Figur itu adalah sosok yang ditiru, sosok yang diikuti, sosok yang kepadanya banyak orang ikut. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, figur seperti apa yang harus kita ikuti? Tentu kita memiliki satu sosok pribadi yang menjadi pusat kehidupan kita, termasuk dalam hal ini bagaimana kita mencontoh, menteladani kehidupannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Figur kita adalah Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang-orang, murid-murid Tuhan Yesus, murid dari muridnya Tuhan Yesus, dan para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup mengikatkan diri di dalam kebenaran. Orang-orang seperti inilah yang harus saya dan saudara ikuti dan teladani kehidupannya. Bagaimana saya dan saudara bisa mengetahui figur palsu dan figur yang sejati bagi hidup saya dan saudara, bagi iman saya dan saudara? Ada satu contoh di
FBI Amerika, anggota atau pasukan FBI itu dididik, dilatih bagaimana mengenali uang palsu untuk menangani kasus-kasus pemalsuan uang. Para anggota dan pasukan FBI ini selama berbulan-bulan mereka dilatih untuk memegang uang yang asli. Dengan terus-menerus memegang uang asli, sampai-sampai kemudian betul-betul terasa dan hafal. Ketika diberikan ke tangan mereka uang palsu, mereka langsung bisa mengenali bahwa uang ini palsu. Dari contoh ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengenali mana yang palsu kalau kita mengenal yang asli. Kita bersekutu, kita mendalami, kita belajar, dan kita mengalami apa yang asli, maka secara otomatis ada naluri yang kuat untuk kita bisa mengenali mana yang palsu. Nah, di sini sekali lagi dikatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Rasul Paulus sebagai hamba Allah, sebagai anak Tuhan, dia mengajarkan kepada murid-muridnya bukan hanya pengetahuan, tetapi gaya hidup yang menyatu dengan Kristus. Kalau saya dan saudara melihat dari pasal ini, dari ayat pertama, bagaimana Rasul Paulus kerinduan yang terdalam bagi hidupnya adalah bersatu dengan Kristus, bersekutu dalam penderitaan dan kematian Kristus, sehingga akhirnya dia mengharapkan ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini luar biasa sekali. Dan Rasul Paulus meneladankan kepada para muridnya dan kepada kita semua untuk supaya saya dan saudara tidak berpatokan, tidak menyandarkan diri hidup saya dan saudara kepada perkara-perkara lahiriah, tetapi kepada perkara-perkara rohaniah. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama ikuti teladan Tuhan Yesus dan ikuti teladan orang-orang yang mengikut Yesus dengan setia dari awal sampai akhir, yaitu para murid dan para murid dari murid para murid dan seterusnya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai saya dan saudara salah meneladani. Entah itu disebutkan sebagai hamba Tuhan, entah itu disebutkan orang yang rohani, entah itu disebutkan orang yang dewasa rohani. Yang jelas saya dan saudara harus tahu mana teladan yang palsu, mana teladan yang asli atau yang sejati. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau saya dan saudara salah mengikuti teladan, maka bisa-bisa ada kegagalan dalam perjalanan iman saya dan saudara. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting mengikuti teladan yang sejati? Lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Di situ dikatakan apa? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu Saudara, mengapa meneladani teladan yang sejati itu penting? Yang pertama adalah supaya kita tidak terbawa arus menjadi seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus itu artinya bertentangan dengan salib Kristus, berlawanan dengan salib Kristus. Dicirikan dengan 3 ciri orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang pertama adalah Tuhan mereka adalah perut mereka sendiri. Jadi apa-apa yang diurus, fokus hidup mereka perkara-perkara perut, perkara-perkara duniawi. Lalu yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka sendiri. Aib menjadi kemuliaan, yang dibangga-banggakan adalah sebenarnya apa yang hina, apa yang najis di hadapan Allah. Lalu yang ketiga adalah pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara duniawi.
Orang-orang seperti inilah yang disebut sebagai seteru salib Kristus. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan seteru salib Kristus, kita harus tahu apa itu salib Kristus. Pertama-tama tentang salib. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang salib, tidak semua salib adalah salib Kristus. Tidak semua salib adalah salib yang harus dipikul oleh orang percaya. Karena salib itu dalam sejarahnya itu berasal dari Babilonia yang kemudian ke Fenisia, lalu kemudian diadopsi oleh negara Romawi sebagai hukuman yang kejam, hukuman berat untuk menghukum penjahat-penjahat, untuk menghukum budak-budak yang memberontak, untuk menghukum penjahat-penjahat kelas kakap. Itu hukuman salib. Di antara 3 hukuman yang kejam di Romawi, yaitu hukuman dibakar hidup-hidup dan dipenggal kepala, salah satunya yang paling kejam adalah hukuman mati dengan disalibkan. Dari salib itu, sebelum ada Kristus, sudah ada, yaitu berasal dari Babilonia. Jadi tidak semua salib itu terkait dengan Kristus. Salib adalah penghukuman bagi penjahat. Jadi jangan-jangan salib, karena makna salib adalah penderitaan, makna salib adalah kematian, makna salib adalah kehinaan. Arti salib, tidak semua kehinaan, penderitaan, kematian yang terjadi dalam hidup saudara-saudara adalah salib Kristus. Kadang-kadang ada juga salib yang memang terjadi dalam kehidupan seseorang oleh karena kejahatannya, oleh karena dosanya. Beda dengan salib Kristus. Makanya kita harus membedakan salib Kristus dengan salib yang lain. Yang disebutkan Rasul Paulus adalah banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa itu salib Kristus? Kita lihat Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 dan 5. Di situ disebutkan apa yang dimaksud dengan salib Kristus. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah salib Kristus. Bagaimana Yesaya sudah berbicara dalam urapan Roh Kudus tentang Kristus yang tersalibkan, tentang Kristus yang mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Salib Kristus itu berbicara ketika Tuhan Yesus yang tidak ada dosa, tidak ada setitik pun kesalahan dalam hidupnya, tetapi dia menanggung apa yang menjadi akibat dosa-dosa manusia. Dia yang tidak pernah bersalah, dia yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi memikul dosa umat manusia, memikul pemberontakan umat manusia, termasuk saya dan saudara, sehingga saya dan saudara yang percaya beriman, berserah kepada dia dan hidup memikul salib di dalam Tuhan, maka saya dan saudara dibebaskan dari hukuman karena dosa. Jadi salib Kristus itu bicara pengorbanan Kristus untuk mendamaikan kita dengan dia, bicara tentang korban Kristus untuk menjadi korban keselamatan bagi kita, pengampunan dosa-dosa saya dan saudara. Sehingga kitab Kolose pasal yang pertama ayat 14 dikatakan bahwa di dalam dia ada penebusan, yaitu pengampunan dosa-dosa saya dan saudara. Itulah salib Kristus. Jadi salib Kristus dia alami bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia pemberontak, justru karena ketaatan
ketaatan dia ketika dia dalam rupa manusia. Disebutkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, dia yang dalam keadaannya sebagai manusia menjadi hamba yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatannya dia mati bukan karena dia menghina orang, dia mati bukan karena dia berbuat jahat, dia mati bukan karena mengutuki, tetapi dia mati karena kasihnya, karena hidup benarnya, karena kesucian, kekudusan, dan memang itu tujuannya untuk memikul dan menanggung dosa seluruh dunia ini. Sehingga Yohanes pasal yang ketiga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia berikan putranya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah salib Kristus. Jadi salib bagi kita orang percaya berbicara apa? Yang pertama, salib berbicara tentang visi Allah. Bagaimana saya dan saudara sebagai orang-orang percaya itu memikul salib. Memikul salib artinya saya dan saudara hidup di dalam visi Allah. Terikat kepada visi Allah. Terikat pada tujuan Tuhan. Sama seperti Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan. Dari Ur, dari kampung halamannya. Dia mengiyakan Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dan dia pikul salibnya. Jadi salib memang tidak selalu bicara tentang penderitaan. Tidak selalu. Kemudian jangan bayangkan orang yang memikul salib kemudian hidupnya terus sengsara, menderita. Tidak. Penyangkalan terhadap diri dan mengikuti dengan taat langkah-langkah Tuhan, kata-kata Tuhan, itulah salib. Yusuf juga ketika dia menerima visi Allah tentang bagaimana pemeliharaan bagi umat Israel, dia pergi ke Mesir. Kemudian di Mesir dia menjadi budak, di Mesir dia juga dipenjara, tetapi di Mesir juga dia kemudian menjadi perdana menteri, orang nomor 2 di tanah Mesir. Itu dia memikul salib, dia berjalan dalam visi Allah. Nuh misalkan, apa salib bagi Nuh? Salib bagi Nuh adalah ketika dia taat, membangun bahtera tentang satu tujuan yang belum pernah ia lihat dan belum pernah ia mengerti. Karena pada zaman Nuh belum ada berita dan bayangan tentang seperti apa air bah itu. Tapi Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera dan dia taat dengan setia sampai akhir. Membangun bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itulah salib bagi Nuh. Jadi yang pertama sekali lagi salib adalah bagaimana saya dan saudara hidup di dalam visi Allah. Dan berjalan di dalam visi itu sampai akhir. Yang kedua, salib berbicara tentang pengorbanan. Dan kita bisa mengacu melihat langsung kepada Kristus yang mengorbankan, yang meninggalkan kemuliaannya, datang dalam rupa manusia, dihina, dicaci maki, disalah mengerti. Dia berkorban untuk keselamatan saya dan saudara. Jadi salib bicara pengorbanan. Salib orang percaya. Salib Kristus dan salib orang percaya bicara tentang pengorbanan, itu yang kedua. Yang ketiga, salib berbicara tentang kematian diri sendiri seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau biji gandum ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia akan tetap satu biji. Tetapi kalau biji itu jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia akan menghasilkan banyak biji dan banyak buah. Maka salib bicara tentang kematian terhadap diri sendiri. Maka dari itu menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itulah salib orang percaya. Lalu selanjutnya yang keempat, salib itu berbicara tentang kasih yang murni. Kasih yang sejati, kasih yang tidak pura-pura. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan saudara, bagaimana saya dan saudara meneladani Tuhan, meneladani para murid-murid Tuhan, meneladani rasul-rasul, meneladani hamba-hamba Tuhan yang dengan setia bersatu dengan Kristus, yang dengan setia sampai akhir hidupnya ada di dalam ketaatan dengan Tuhan. Orang-orang seperti inilah, pribadi seperti inilah yang menjadi teladan sejati bagi hidup saya dan saudara. Maka salib bagi saya dan saudara
Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua dijelaskan dengan gamblang. Di situ dikatakan apa? 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 dimulai, di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Perhatikan di sini. Inilah salib bagi saya dan saudara, yang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang seharusnya kita tidak tanggung. Tapi kita tahu karena ini adalah kehendak Allah, kita rela menanggungnya. Sama seperti Tuhan Yesus, karena kehendak Bapa, dia menanggung apa yang seharusnya ia tidak tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Inilah salib yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita teladani orang-orang yang ikut Tuhan dengan teladan yang sejati, supaya saya dan saudara tidak tergerus arus, tidak hanyut di dalam arus, menjadi seteru salib Kristus. Bagi orang-orang yang mengaku percaya dan beriman, kalau hidupnya tidak rela berkorban, ya, dia tidak berani untuk berkorban dan lebih memilih menderita karena Tuhan. Dan dia mengejar apa-apa yang disebut dengan perkara-perkara duniawi. Itu hidup di dalam seteru salib Kristus. Di akhir-akhir hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu orang yang terkenal, yang pengikutnya banyak, adalah teladan yang patut kita ikuti. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara, ada mungkin seorang hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, terkenal, tapi kalau gaya hidupnya begitu glamor, ya, pakai jam tangan ratusan juta, istrinya pakai tas ratusan juta. Apakah seperti ini kehidupan sebagai orang percaya? Kadang-kadang saya dan saudara tidak rela untuk menderita karena Kristus. Kita lebih mementingkan hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, dan gengsi, daripada memilih untuk sedikit rugi, tapi nama Tuhan dimuliakan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengikuti teladan yang benar dan sejati? Supaya kita tidak tergerus arus menjadi seteru salib Kristus. Artinya kehidupan yang berlawanan dengan semangat salib Kristus. Kehidupan yang bertentangan dengan roh salib Kristus. Bagaimana dia dalam kemuliaannya, rela menanggalkan kemuliaannya demi keselamatan umat manusia. Apakah saya dan saudara mau konsisten sebagai orang percaya untuk hidup memikul salib? Harus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari abaikan, kikis perasaan-perasaan yang menghambat saya dan saudara bertumbuh.
Kita harus menjadi orang-orang yang gampang mengampuni, gampang memaafkan. Demi Tuhan. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tidak dendam, tidak pahit dengan orang. Dan karena dengan sadar akan kehendak Allah, kita memilih untuk sedikit menderita, tapi Tuhan dimuliakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa kita begitu penting mengikuti teladan yang benar, teladan yang sejati? Lihat kembali di dalam Filipi pasal yang ketiga tadi. Pasal yang ketiga, lanjut ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, supaya kita sukses menjadi warga kerajaan surga. Paulus mengingatkan bahwa kewargaan kita adalah kewargaan negara surga. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkomitmen dan mengikatkan diri pada iman ini, maka saudara namanya tercatat dalam kitab kehidupan dan saudara warga kerajaan surga. Dan firman Tuhan mengatakan supaya ingat identitas ini, ingat status saya dan saudara. Di sini dalam konteks jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi untuk tidak puas menjadi berstatus warga negara Roma. Pada saat itu, zaman itu, orang yang berstatus warga negara Roma itu memiliki hak-hak privilege. Mereka orang-orang yang disegani, mereka orang-orang yang dihormati, mereka orang-orang yang ditakuti. Tapi Paulus mengingatkan, hei jemaat, kamu tidak boleh puas hanya menjadi warga negara Roma. Ingat bahwa kewarganegaraanmu ada di surga. Walaupun kamu memiliki status warga negara Roma, gaya hidup orang-orang Roma adalah gaya hidup yang cemar, gaya hidup yang najis, gaya hidup yang bertentangan dengan kebenaran. Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka tidak mengikuti gaya hidup orang-orang Roma yang cemar, yang najis, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Maka Paulus mengingatkan bahwa kewarganegaraanmu adalah di surga, dan kita menanti-nantikan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang kembali dari surga untuk menjemput saya dan saudara. Dan ketika saya dan saudara dijemput oleh Tuhan, maka dialah yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, tubuh manusia yang hina ini, yang lahir dalam kodrat dosa yang hina ini, saudara, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh seperti apa? Tubuh seperti tubuh kebangkitan Kristus. Jadi ini adalah pengharapan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak akan berakhir hanya di dunia ini. Hidup saya dan saudara tidak akan berakhir hanya di kuburan lalu masuk dalam kebinasaan kekal. Tidak, saya dan saudara, warga kerajaan surga, kita menanti kedatangan Kristus kedua kali. Ada hari di mana saya dan saudara akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang tidak bisa menua, tubuh yang tidak bisa sakit. Itulah tubuh kemuliaan. Maka saya dan saudara akan diubah dari hari ke hari untuk menjadi makin mulia, makin mulia, makin mulia. Oleh sebab itu teladanilah teladan-teladan yang benar. Ya, yaitu teladani orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Jangan sembarang kita memfigurkan orang, jangan sembarang kita menyebut sebagai mengikuti contoh-contoh kehidupan seseorang, tapi ikutilah contoh Kristus sebagai guru agung kita, dan ikutilah para murid-murid Kristus, bagaimana kehidupan mereka dari awal sampai akhir, bagaimana para suhada, orang-orang yang dengan setia sampai akhir hidup di dalam kebenaran.
maka saya dan saudara akan menjadi warga kerajaan surga yang sukses sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Ini pesan Tuhan buat saya dan saudara saat ini, bahwa saya dan saudara harus meneladani teladan yang benar. Mengapa itu penting? Karena yang pertama, supaya kita tidak tergerus arus dan terseret arus menjadi seteru salib Kristus, yang hidupnya hanya fokus kepada perkara-perkara dunia, perkara-perkara perut, perkara-perkara jamban. Ingat, ada hidup yang kekal, perkara-perkara ekonomi, perkara-perkara hanya gengsi, perasaan terluka, dan sebagainya. Abaikan itu. Lalu yang kedua, supaya saya dan saudara sukses menjadi warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman kebenaran yang Kau sampaikan pada saat ini. Kami doa kiranya firman ini dimeteraikan dengan kuat Roh Kudus, sehingga hidup kami terikat melekat pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami ketaatan dan hati yang baru untuk setia, mengikul salib kami, menyangkal diri kami, dan mengikut Engkau setiap hari untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu di gereja ini, dan di persekutuan ini, di jemaah ini, diberkati dengan hati yang baru, hati yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini, mari Tuhan tolong. Jamah Tuhan. Apapun yang sedang dialami anak-anak-Mu, kiranya bukan salib karena kejahatan, bukan karena salib karena dosa, tetapi sedang memikul salib Kristus. Yang karena sadar akan kehendak Allah, rela untuk rugi, rela untuk menderita, rela untuk berkorban demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap kehidupan, jamahlah setiap hati. Haleluya, jamah yang sakit ya Tuhan. Baharui setiap tubuh yang sakit oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu angkat tangan, Bapak Ibu, saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dimanapun saudara berada, sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan, mari katakan bersama dengan kuat, haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan persembahan saudara untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan untuk ibadah. Kami berserah kepada Tuhan dan membawa persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur maupun tatangan kami kepada hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan berkenan. Kami bawa dengan sukacita dan ikhlas hati. Dan kami percaya seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami, dan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah, supaya hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu taburkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di pelayanan kita. Dan jangan lupa jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Beritakanlah firman, jadilah surat-surat Kristus sehingga banyak jiwa diselamatkan. Sebab mandat menjadi pemberita Injil adalah bagi setiap orang percaya. Jadi siapapun saudara yang mengaku percaya, di pundak inilah tanggung jawab saudara dan saya untuk mengabarkan kabar baik tentang pengampunan dosa kepada jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan. Dimulai dari orang yang terdekat dan orang-orang yang kita kenal. Doakan mereka dan beritahu kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Selasa kita akan bertemu dalam doa. Silakan berdoa di rumah saudara. Jangan tidak berdoa. Dan hari Jumat
Kita akan bersatu dalam roh untuk ada di dalam doa rantai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah setia di dalam doa, dan Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Amin.